Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Bowo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pembelajaran 1, tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. 3. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. 5. Siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. 6. Siswa dapat menggerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup, memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Mari kita amati perkembangan dan pertumbuhan Udin berikut ini. Ini adalah Udin waktu masih bayi digendong ibunya. Kemudian Udin tumbuh dan mulai merangkak. Setelah itu, dia mulai belajar berjalan. Udin kecil hanya minum susu. Setelah tumbuh dan berkembang, bertambah besar, bertambah tinggi, dan berat badannya, Udin makan nasi dan minum air putih. Seiring pertumbuhan dan perkembangan Udin, semakin meningkat kemampuan dan kekuatannya. Udin yang sudah mulai besar bisa berjalan, berlari, membaca, menulis, dan lain-lain. Begitu juga kalian anak-anak, mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi sampai sekarang, dan akan terus tumbuh dan berkembang sampai dewasa. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan dan kaki manusia juga mengalami perkembangan. Contoh, Udin saat masih kecil belum bisa berjalan. Namun setelah tubuh Udin tumbuh besar dan kuat, Udin bisa berjalan dan berlari dengan mudah. Begitu juga Edo. Saat masih kecil, kesulitan memegang botol susu. Tapi setelah tubuh Edo tumbuh besar dan kuat, Edo mampu memegang dan mengangkat gelas yang besar. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Mari kita mencoba gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ikutilah seperti petunjuk berikut ini. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan, kemudian tangan kiri. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan membentuk huruf U. Gerakan keempat, rentangkan tangan kembali dan putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan 3 kali. Sebagai tugas ke-13, kalian praktikkan gerakan tarian yang sudah dijelaskan tadi. Boleh diiringi dengan lagu anak yang kalian senangi dan divideokan. Kemudian kirimkan ke WA Pak Bowo.
Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak, mari kita pelajari penjumlahan bilangan ribuan. Berikut ini contoh penjumlahan bilangan ribuan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302. Kita buat penjumlahan bersusun. Kita tulis dulu 2653, kemudian bawahnya 3302. Dijumlahkan. Kita akan mengerjakan dari angka paling belakang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi 2653 ditambah 3302 adalah 5955. Sekarang kita akan menjumlahkan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Contoh, 1840 ditambah 2735. Kita tulis dulu bilangan 1840. Kemudian di bawahnya bilangan 2735. Untuk menjumlahkan, dikerjakan dahulu angka paling belakang. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita tulis angka 5 dan angka 1. Kita simpan dan kita letakkan di atas sini untuk kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi 1840 ditambah 2735 sama dengan 4575. Sekarang untuk tugas ke-14, kalian kerjakan soal berikut ini dengan cara penjumlahan bersusun. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. 3. Siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sebagai tugas ke-15, kalian tuliskan sikap yang akan kalian lakukan bila melihat beberapa hal berikut ini. 1. Kalian melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah 2. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah 3. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah. Kita lanjutkan pelajarannya, anak-anak. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai.
Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan antar sesama dengan baik, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 3. Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut ini makanan yang menyehatkan dan bergizi yang disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu 1. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. 2. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. 3. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. 4. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang kelima, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Coba kalian perhatikan, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan teknik penjumlahan. Kita tulis dulu hasil panen pertama, 3, 4, 0, 0. Karena panennya 2 kali, kita tulis lagi hasil panennya, yaitu 3, 4, 0, 0. Kemudian, kita akan menjumlahkan secara bersusun. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sekarang kita sudah menemukan hasilnya. Jadi jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800. Sekarang sebagai tugas ke-16, kalian selesaikan soal berikut ini.
Nah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Kita tadi sudah mempelajari banyak hal mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, mengenai gerak kuat dan lemah pada suatu tarian, mengenai penjumlahan bersusun dengan teknik tanpa menyimpan dan teknik dengan menyimpan. Kita juga mempelajari tentang sikap yang baik yang harus kita lakukan. Kita mempelajari tentang sila kedua Pancasila. Kemudian kita juga mempelajari makanan sehat dan bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Pak Bowo berpesan kalian tetap semangat belajar di rumah. Kalian kerjakan dan selesaikan tugas-tugas yang Pak Bowo berikan. Patuhilah nasihat orang tua kalian, jagalah kebersihan, jagalah kesehatan. Semoga pandemi ini segera sirna dan kita bisa belajar bersama bertatap muka dengan bahagia. Amin. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.